Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fatur Rizky. Di sini saya akan memandu untuk acara 2 pada praktikum perencanaan kependudukan. Untuk acara 2 kali ini yaitu judulnya adalah prorata dan pemecahan umur Sprague. Oh ya teman-teman, untuk pertama kali yang kita mulai adalah mengenai prorata. Prorata ini juga sekaligus bertujuan untuk merapihkan data penduduk. Nah, hal ini kenapa dilakukan? Karena dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan dalam data umur sehingga diperoleh data yang lebih valid. Perapihan data penduduk juga dapat digunakan untuk mengalokasikan penduduk yang tidak menjawab atau pernah diketahui seperti data-data yang pernah teman-teman lihat bahwa biasanya di data seperti di BPS ya, itu ada klasifikasi yang tidak tahu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengecek datanya nanti baik dari BPS tahun 90, di tahun 2000 dan tahun 2010. Untuk praktikum pada kali ini perapihan data penduduk nanti ini digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang tidak tahu ya, maksudnya tidak diketahui dia dari umur berapa. Nanti kita akan mencoba untuk merapihkan datanya sehingga nanti bisa digunakan untuk pemecahan umur. Berikut adalah cara untuk menghitung nilai hasil dari prorata ya, yaitu jumlah penduduk dibagi jumlah penduduk dikurangi penduduk tidak tahu dikalikan jumlah penduduk umur I. Caranya cukup simpel, nanti dicobanya bisa dicoba di kelompok umur terlebih dahulu, nanti baru dicoba di umur tunggal dengan cara yang sama seperti itu. Itu tadi adalah rumus dari teknik prorata. Teman-teman bisa mencarinya ya, dan nanti bisa diurutkan dari awal hingga yang semuanya nanti bisa terdistribusi umur yang tidak diketahui. Jadi antara jumlah penduduk awal total ya, total dengan jumlah penduduk nanti yang setelah akhir prorata itu akan nilainya akan sama. Jika beda, teman-teman harus mengulanginya kembali, mungkin ada yang tidak teliti ataupun mungkin ada yang kesalahan penghitungan. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya, untuk memudahkan teman-teman dalam menghitung nilai prorata. Dan jangan lupa juga diberikan nanti contoh perhitungannya ya. Kemudian teman-teman, untuk metode dalam mencari pemecahan umur Sprague bisa dilihat dari modul yang baru bahwa bisa kita ketahui bahwa untuk mencari itu nanti terbagi atas namanya first 5 second year group, second 5 year group, intermediate 5 year group, penultimate 5 year group, and last 5 year group. Nah, untuk mencari semuanya itu sangat mudah ya. Kita bisa lihat pada first 5 year group bahwa intinya bahwa yang vertikal itu ya, yang berbentuk vertikal itu adalah urutan umurnya. Misalkan umur 0 sampai 4, maka dari paling atas yaitu N1-nya umur 0. Ini yang vertikal ya. N1-nya 0, N2-nya 1 hingga seterusnya hingga nanti N5-nya adalah umur 4. Untuk yang horizontal ya, pastikan pada huruf 0 ya, N0 misalkan kita lihat adalah N0, N0 besar ya, N besar 0 itu adalah nilai umur yang dicari. Misalkan N0 adalah 0 sampai 4 ya, N plus 1 itu adalah nanti 5 sampai 9, N plus 2 itu ada 10 sampai 14, dan N plus 3 adalah 15 sampai 19. Nah, begitu juga dengan second 5 year groups ya, hampir sama. Pokoknya titik N0 itu, N besar 0 yang pada vertikal itu adalah umur yang dicari. Seperti yang kita lihat juga pada
second 5 year group ya, N0 nya itu ada di N0 besar, N besar 0 itu ada di nomor 2 di bagian vertikal. Berarti yang umur N-1 nya, N besar min 1 itu adalah 0 sampai 4, jumlah penduduk 0 sampai 4. N0 nya adalah jumlah penduduk umur 5 sampai 9 ya, untuk yang second 5 year group. Kemudian dan berikutnya pun seperti itu. Kemudian untuk intermediate atau yang pertengahan, otomatis N0 nya juga ada di tengah ya. N0 nya ada di tengah karena di situ ada N besarnya ada sampai 5. Dia ada N0 nya ada di tengah karena dia mencari yang nilai umur tengahnya. Misalkan mencari umur 20 sampai 24. Maka N-2 nya, N besar min 2 nya adalah berarti 10 sampai 14 ya. Kemudian N-1 nya 15 sampai 19. Nah, N0 nya baru 20 sampai 24. N plus 1 nya adalah 25 sampai 29. N plus 2 nya adalah 30 sampai 34, seperti itu ya. Ini untuk yang vertikal. Kalau yang horizontalnya jelas itu nanti akan memecahkan umurnya. Kalau yang kita berbicara dengan posisi yang vertikal. Kemudian berikut dengan penultimate 5 year group, dan itu sudah terlihat ya bahwa ada endpointnya ITT N0, N besar 0 itu adalah umur yang sedang dicari. Nah, sedangkan N-2, N-1 berarti adalah misalkan N-1 adalah satu kelompok umur sebelumnya, N plus 1 adalah satu kelompok umur setelahnya. Itu dikerjakan hingga last 5 year group ya. Tabel-tabel itu nanti bisa teman-teman lihat di modul dan bisa menjadi acuan untuk teman-teman mengerjakan. Oke, sekian dari saya mengenai praktikum kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, semoga lancar mengerjakannya, semangat berkuliahnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.